target dari program kami di 2021 ini 2 kali lipat dari 2020. Mendukung bagaimana setiap keluarga itu bisa memiliki rumah. Ya. Tapi kalau kami saat ini di BPDPP ada fasilitas dikasih SIKASET. SIKASET, Sistem Informasi Kepemilikan Rumah. Box to Box Media Network. Kerja keras, bukti nyata mengabdi pada Ibu Pertiwi. Untuk rumah subsidi kita udah ada semuanya. Dari Aceh sampai Papua ada. Rumah ini sangat menentukan masa depannya. Iya. Gitu. Kalau milih rumah harus yang pas di hati, pas di kantong. Gitu. Rancang masa depanmu, ubah prioritasmu, dan nabung untuk rumah idamanmu. Sigap membangun negeri. Halo, apa kabar sahabat PUPR? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan semoga kabarnya sahabat PUPR sehat-sehat saja dimanapun sahabat PUPR berada. Saya Imam Wibowo menyambut di podcast Rumah Milenial, persembahan dari PPDPP, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kemen PUPR. Dan tentunya ini adalah satu episode perdana di mana kita akan memberikan tips dan juga trik financial planner ataupun mengatur keuangan agar teman-teman sahabat PUPR bisa memiliki rumah. Wow, karena saya yakin banget nih bahwa ada satu momen ataupun di satu hari yang fitri, sahabat PUPR pernah tiba-tiba buka dompet atau kemudian juga ngecek rekening tabungan dan tiba-tiba merasa bahwa duit gue segini-segini aja ya, kapan ya gue bisa punya rumah ya? Nah, itu dia kenapa podcast Rumah Milenial hadir bersama dengan PPDPP untuk sekali lagi memberikan pencerahan bagaimana kita semua bisa memiliki rumah dengan cara yang tepat, efisien, efektif, dan juga mudah. Nah, untuk episode perdana ini saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita yang akan ngobrol-ngobrol juga, yang akan memberikan juga banyak sekali masukan dan juga tentunya keseruan-keseruan buat sahabat PUPR untuk sekali lagi bisa memiliki rumah dengan cepat. Nah, kali ini sudah bersama kita, saya akan menyapa terlebih dahulu adalah Direktur Keuangan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Bapak Arif Rahman Hakim, SOS MP. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zaman sekarang udah kata sehat, kayak seneng banget ya. Dan juga yang kedua adalah Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigria Finansial Persero, Bapak Helian Topo. Selamat pagi Pak Topo. Selamat pagi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sudah siap ngobrol dengan sahabat PUPR? Oh siap, Oke. sangat siap. Alhamdulillah. Nah, ini dia dua narasumber kita akan ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya kita minta izin dulu nih ya. Kita biar ngobrol juga lebih santai, lebih enak, lebih jelas juga, kita minta izin untuk melepas masker kita yang kita gunakan. Dan insya Allah kita semua di sini yang terlibat di podcast Rumah Milenial ini sudah mengikuti seluruh aturan protokol kesehatan. Insya Allah juga kita sudah negatif, sudah swab antigen. Amin. Kemudian juga kita menjaga jarak. Kemudian juga kru yang bertugas juga kita batasi biar kita juga lebih tenang untuk bekerja. Jadi kami permisi dulu untuk membuka maskernya. Permisi Pak Arif, Pak Topi juga membuka nggak apa-apa? Bismillah lah. Nah enak nih kalau mau senyum, ngobrol lebih tenang. Baiklah. Oh ya, sahabat PUPR, kami juga informasikan bahwa untuk podcast Rumah Milenial ini juga tidak hanya bisa didengarkan di kanal pemutar podcast favorit dari sahabat PUPR, bisa juga dilihat tampilan kita semua di sini lewat YouTube channel dari Kemen PUPR ataupun PPDPP. Nah, Pak Arif dan juga Pak Topo pengen tahu dulu sebelumnya, dengan semua jabatan ini, Pak Topo, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigria Finansial Persero, sedang Bapak Arif Rahman Hakim, SOS MP, dan Direktur Keuangan PPDPP. Lagi pada sibuk ngapain nih Pak? Ada hal tertentu nggak ya sekarang ini lagi dikerjain banget? Mungkin dari Pak Arif? Makasih Mas Imam. Iya. Dan sahabat PUPR yang berbahagia. Iya. Kita ketahui bahwa target dari program kami di 2021 ini 2 kali lipat dari 2020. Oh begitu Pak ya? Ya, lagi masa pandemi malah target naik ya Pak itu ya? di satu sisi masa pandemi seperti ini, tapi target kami 2 kali lipat dari tahun 2020. Semangat Pak. Nah, jadi itulah hari-hari ini kami mempersiapkan bahwa target capaian di 2021 itu akan tercapai. Bahkan target kami saat ini
yang selama ini sampai di Desember, target tahun Iya. ini hanya sampai akhir Oktober harus tercapai. Sampai akhir Oktober sudah mesti beres tuh Pak targetnya Iya. Pak. Dan di sisi kami sendiri, kami sebagai penyalur dan penyedia dana Iya. saat ini memang sibuk-sibuknya mempersiapkan agar kas yang tersedia ketika ada bank yang nagih itu Iya. kami sudah siap. Oke, siap kalau gitu. Hebat sekali nih, nampaknya tantangan buat Pak Arif dan juga timnya ya. Benar. Kalau Pak Topo sendiri Pak gimana Pak? Lagi sibuk ngapain Pak? Ini kita baru, ini kalau pada saat sekarang kita rekaman untuk podcast Rumah Milenial kan kita baru memasuki bulan keempat, sepertiga Ya. dari tahun fiskal 2021 nih. Ya. Dari Pak Topo sendiri dengan tim dari SMF lagi sibuk ngapain nih Pak? Ya, terima kasih. Selamat pagi Mas Imam, sahabat PUPR ya. Iya. nyebutnya. Jadi mungkin kurang lebih sama lah dengan Pak Arif nih, PPDPP. Jadi SMF ini kan salah satu tugasnya sebagai SMV, Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan khusus di bidang perumahan. Salah satu tugas kami itu kami mendukung program pemerintah di bidang perumahan, yaitu mendampingi PPDPP dalam menyalurkan KPR untuk masyarakat MBR. Jadi SMF bekerja sama dengan PPDPP menyalurkan untuk masyarakat MBR. Jadi kalau misalnya Pak Arif di PPDPP sibuk, kami juga pasti ikut sibuk. Gitu. Jadi, Pak Topo, tadi Pak Topo bilang ada MBR. Ya. Mungkin biar buat sahabat PPR juga ngerti, mungkin baru aja ada baru bergabung. MBR itu apa sih Pak? ya, MBR itu kepanjangannya dari masyarakat berpenghasilan rendah Oke. atau masyarakat yang membutuhkan dukungan atau fasilitas dari pemerintah agar dapat memiliki rumah. Nah, Kira-kira ininya kurang lebih seperti itu. Mungkin Pak Arif yang lebih ini nih, lebih Ya, jadi Dalamnya. untuk kategori MBR Iya. saat ini Iya. berdasarkan peraturan Menteri PUPR, iya. itu bagi masyarakat yang memiliki penghasilan keluarga Iya. itu di bawah 8 juta. Oh gitu. Itu masuk MBR ya Pak ya? Jadi kategori saat ini itu yang digunakan parameter Iya. adalah masyarakat ketika pribadi sendiri berarti penghasilan sendiri. Oke. Tapi ketika mereka Berkeluarga. berkeluarga maka itu dihitung penghasilan keluarga. Oke. Nah, mau masuk kategori MBR ataupun tidak, yang namanya kebutuhan rumah ataupun papan, itu semua orang butuh kan Pak ya? Ya kan. Kemudian juga apalagi sekarang millennials, yang bisa dibilang adalah generasi yang lagi produktif banget saat ini dan juga bisa dibilang secara proporsi mengisi 25% sampai 30% apa namanya secara demografi penduduk Indonesia kalau kaum millennials nih. Dan mereka juga pasti juga butuh rumah nih. Apalagi juga macam-macam juga ada yang MBR atau juga mungkin yang UMR seperti itu. Nah, kalau dari pengamatan Pak Arif dan juga Pak Topo yang emang sehari-hari berkecimpung di dunia keuangan, bisa mungkin dijelasin nggak sih sama sahabat PUPR juga bagaimana gambaran gaya hidup teman-teman milenial saat ini berhubungan dengan aspek keuangan mereka? Mungkin Pak Arif bisa menjawab duluan. Baik, Mas Imam. Jadi kalau saya amati dari pengetahuan pribadi, Waduh. ini dengan seperti saat ini para milenial ini kecenderungannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini. Oh, yang penting hari ini dulu ya. Besok, Hari ini dulu Besok, ya. Nah, ntar aja dipikirin besok ya. ntar. Bu. Hari ini apa namanya? Tiba masa tiba akal. Oh gitu. Nah, padahal itu dalam konsep hidup yang ideal harusnya tidak seperti itu. Oke. Gitu ya. Jadi apalagi kalau cerita tentang kesejahteraan keluarga. Iya. Jadi rumah itu adalah salah satu kebutuhan esensial yang Iya. utama yang Iya. sangat menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga itu juga sangat tergantung dari rumah. Iya, kalau punya keluarga nggak punya atap mah susah Pak ya, Iya. nggak happy hidupnya. Dari Pak Topo sendiri gimana Pak? ya, milenial ini memang apa ya? Mereka itu dibesarkan pada saat era teknologi gitu ya. Oh iya. Milenial, kemudian generasi Z setelah milenial itu. Nah, ketika mereka jadi memang yang ada di pikiran mereka itu semuanya serba instan. Iya. Satu, kemudian kedua
lebih baik kalah kalah nasi daripada kalah wifi gitu. Oh gitu. Jadi mereka komunikasi informasi. Nah dampaknya adalah mereka banyak tadi seperti Pak Arief sampaikan bahwa mereka berpikir hidup itu ya udah hari ini aja gitu. Jadi konsumsinya itu lebih besar daripada investment. Oke. Gitu. Beda sama generasi saya lah gitu. Kalau Pak Arief memang masih milenial. Oh milenial. Kita milenial semua kok. Ya milenial semua. Atau milenial awal atau milenial pelopor. Pelopor itu. Iya. Benar sih. Milenial pada masanya. Oh, pada masanya. Iya. Atau milenial denial. Bener Pak, kalau sahabat PUPR juga milenial juga kan kebutuhannya beda. Kalau kita mungkin sandang pangan papan ya. Kalau mereka sandang pangan papan wifi. Nah, dengan tadi yang Pak Arief dan juga Pak Topo sampaikan, ya gimana kecenderungan tren gaya hidup mereka berhubungan dengan keuangan. Kira-kira masalah apa sih yang mereka cenderung hadapi juga dengan gaya hidup mereka seperti itu, Pak Arief? Iya, mereka yang tadi saya bilang karena pola pikirnya itu hari ini, tiba masa tiba akal. Nah ini sehingga kadang tidak memikirkan hal yang sebenarnya sangat esensial. Iya, dan long term ya Pak ya. Long term. Jadi padahal tadi saya bilang rumah ini sangat menentukan masa depannya gitu. Mereka tidak punya, pokoknya sekarang apalagi numpang deh orang tua. Atau mungkin tinggal yang di serba enak aja, tadi sampaikan Pak Topo, instan aja. Begitu juga tinggal. Pokoknya saat ini saya bisa kontrak atau saya bisa kos yang di dekat kantor, udah hanya mikir sesaat itu aja. Karena kembali lagi ke instan tadi itu. Padahal hal yang perlu dipertimbangkan di masa depan gitu kan. Berarti kalau dari Pak Arief sendiri pandangan bahwa buat teman-teman milenial juga bahwa mohon maaf, mereka tuh cenderung kurang untuk melihat visi ke masa depan. Untuk masalah papan untuk masalah papan. Tadi sampaikan Pak Topo karena lebih mengutamakan wifi tadi itu. Itu HP sedikit walaupun secara substansi masih bisa digunakan. Ketika melihat teman sebelah itu punya beda tipe saja. Itu lebih condong ke sana gitu. Mereka kadang tidak bisa mengontrol karena lingkungan tadi itu, masalah teknologi yang jadi seolah itu tadi karena sebelah instan. Iya benar, dan juga ada social pressure ya. Seperti itu. Kalau dari Pak Topo sendiri gimana Pak? Permasalahan seperti apa sih yang bisa dihadapi dari sahabat PUPR terutama yang milenial itu kalau dengan gaya cara mengatur keuangan yang tadi Pak Topo sampaikan? Jadi begini, karena berpikirnya hidup adalah untuk hari ini, esok soal nanti gitu ya. Jadi ada resiko kedepannya itu nanti tidak terfikirkan sekarang. Gitu entar-entar aja gitu Pak ya? Entar-entar aja gitu. Nah itu memang satu pemikiran yang mungkin perlu ditinjau kembali lah, dilihat lagi gitu ya. Karena bagaimanapun juga sekarang ini adalah masa produktif. Dimana kalau milenial itu kan kalau kemampuan untuk mencari penghasilan itu sedang tinggi-tingginya. Itu lagi mau cari cuan Pak. Cari cuan. Nah ketika cari cuan dihabisin gitu kan, udah habis. Nanti ketika sudah tua kemampuan cari cuannya nggak ada, nggak punya tempat tinggal. Nah itu terus gimana masa tuanya gitu. Nah itu mungkin satu hal yang perlu ya ini sedikit gitu. Walaupun itu tantangan juga menyampaikan ke milenial itu. Kadang-kadang suka susah gitu masukin. Curhat Pak Topo, curhat. Di kantor kayak gitu Pak ya? Kira-kira. Nah dari yang Pak Topo sampaikan juga dengan Pak Arief juga sampaikan bahwa sebetulnya gini, dengan kecenderungan sahabat PUPR dan juga terutama yang milenial juga, jangan tersinggung ya, ini kita saling berbagi aja ngingetin, ya kalau salah mohon maaf, kalau benar ya didengerin, makanya Rumah Milenial podcastnya. Bahwa ada sebetulnya keinginan, tapi karena mungkin social pressure atau mereka terdistract dengan kebutuhan lain atau juga mungkin gitu
kan sekali lagi nanya penghasilan beda-beda Pak ya. Ada yang BMR, ada yang pas UMR, ada yang lebih, ada yang baru muda udah punya startup, udah tajir banget gitu kan, macam-macam. Nah, bagaimana caranya? Mungkin dari SMF sendiri deh. Ada nggak sih program tertentu atau ada misi tertentu yang pengen malah bisa membuat teman-teman milenials ini justru termotivasi untuk wah kayak gampang nih, kayak mudah nih untuk memiliki rumah? Ya, jadi kalau dari kami SMF itu memang tujuannya SMF ini kan mendukung bagaimana setiap keluarga itu bisa memiliki rumah. Ya. Nah, kalau semakin mudah memilikinya, maka tenor cicilannya itu bisa semakin panjang. Jadi katakanlah kalau misalnya pensiun umur 56, 55 gitu. Kalau misalnya cari rumahnya umur 20, nah kan berarti punya kesempatan untuk menyicil itu selama 35 tahun. Emang bisa Pak 35 tahun? Nah, di luar negeri, di Amerika, di negara-negara lain, itu ada yang sampai 40 tahun. Oh ya? Nyicil rumah. Kalau saya tahu kan paling mentok 15 atau 20 Pak. Ya, nah ini juga tantangan buat kita semua. Di Indonesia memang baru 15-20, tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita perpanjang kalau memang ada kebutuhan. Ada kebutuhan seperti itu. Nah, untuk itu mungkin ya itu balik lagi semudah mungkin aja gitu. Mulai memikirkan tadi yang grafik ketika hari tua penghasilannya kurang, itu sudah tinggal menikmati gitu. Nah kalau dari Pak Arif sendiri, dari tentunya dari yang disampaikan oleh Pak Topo juga, kalau dari Pak Arif dari PPDPP sendiri, ada nggak juga program-program tertentu yang bisa makin mempermudah sahabat PUPR ataupun teman-teman milenials untuk memiliki rumah? Apakah mungkin tadi ada pendanaan yang lebih santai gitu? Ada nggak Pak? Ya, di kami ada namanya program KPR FLPP. KPR? FLPP. FLPP. Apakah itu Pak FLPP? Kredit pemilikan rumah, fasilitas, likuiditas, pembiayaan perumahan. Jadi adalah suatu program pemerintah dalam rangka untuk memfasilitasi kepemilikan rumah bagi MBR. Dengan beberapa fitur fasilitas yang sangat menarik. Walaupun tadi disampaikan Pak Topo, kalau dari sisi tenor tidak sepanjang yang di Pak Topo tadi. Gitu. Tenor di kami hanya sampai 20 tahun. Sampai 20 tahun ya? Sampai 20 tahun. Namun bunganya, rate-nya itu cukup menarik, hanya 5%. Cuma 5% Pak ya? 5% itu sepanjang tenor. Flat? 20 tahun? 20 tahun. Apapun keadaan gonjang-ganjing ekonomi 5 tahun? Apapun keadaannya. Waduh, dijamin banget nih. Ya, jadi dari awal sudah tetap itu nggak ada dari tahun pertama sampai tahun terakhir itu tetap rata. Mau ada inflasi kayak, amit-amit jangan lagi ya gitu ya. Apapun tetap 5% ya? Ya, masih ada lagi fasilitasnya. Kita ada subsidi uang muka. Subsidi uang muka, itu kayak gimana? Jadi bagi maksudnya? penerima FLP, PMBM itu masih mendapatkan fasilitas uang muka sebesar 4 juta. Jadi uang muka 4 jutanya ditalangin oleh PPDPP? Iya. Wow. Jadi yang dipersyaratkan, ya? uang muka yang dipersyaratkan dari MBR itu hanya 1%. Dari kalau yang masuk MBR, uang muka 1%? Jadi untuk menikmati yang tadi fasilitas FLPP, pertama masa tenor sampai 20 tahun, rate-nya 5% flat, mendapatkan fasilitas subsidi uang muka 4 juta, yang otomatis akan menurunkan pokok KPR-nya. Iya benar ya. Kemudian MBR hanya dibutuhkan 1% uang mukanya. Uang muka cuma 1%? Cuma 1%. Dan 1% itu pun 4 jutanya ditalangin sama PPDPP? Tidak, di luar. Di luar itu ya? Jadi total uang muka itu 1% plus 4 juta. Gitu. Sehingga itu akan mengurangi sisa utangnya. Sisa utangnya. Iya benar. Gitu. Tuh dipermudah banget tuh sahabat PUPR ya. Dan ini harusnya momen ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. 2-3 tahun depan belum tentu sama. Iya benar. Ketika fiskal pemerintah tidak memungkinkan melihat itu, bisa jadi rate-nya dinaikkan ya. Rate-nya tadi 5%-nya tadi ya. Atau tenornya diperendah.
Nah, itu dia tuh. Karena kita tahu bahwa backlog perumahan, pemilikan rumah masih sangat banyak. Iya. Sementara kemampuan fiskal ya saat ini hanya 157.000. Padahal kebutuhannya masih sampai 7-8 jutaan. Oh yang gitu. belum memiliki. Oke. Tuh Artinya dengan tenor dipendeki kan asumsinya untuk pergulirannya. Jadi mumpung saat ini nih masih 20 tahun, rate-nya masih 5%, jangan ketinggalan. Iya, dinikmati ya. Ini istilahnya jangan disia-siakan. Iya, istilahnya ini sahabat PUPR ya. Dapatan sekarang, Senin harga naik. Karena jangan sampai terjadi kalau kita lihat dalam beberapa kali diskusi, ada yang sudah mendekati usia pensiun masih belum punya rumah. Aduh, sedih sekali. Jadi jangan sampai sahabat PUPR yang saat ini hanya mementingkan apa tadi itu? Ya, gaya hidup, lifestyle seperti itu. Lifestyle itu sehingga nanti akan tentu coba ketika mau melamar. Ya. Oh, melamar apa nih Pak maksudnya? Mau melamar menurut saya mau ketemu mertua gitu. Oh, gitu mertua, iya. Jika ditanya mertua, sensitif Pak kalau mau melamar. Ditanya di mana rumah tinggalnya, di sini, rumah siapa, rumah sendiri. Wah, itu udah poin plus ya. Itu poin plus. Iya. Bukan kita material ya, enggak, ya, tapi emang udah kebutuhan hidup. Kayak makan kan, sandang, pangan, papan. Benar sekali. Nah, tadi Pak Arief sudah menyampaikan hal-hal yang nampaknya bisa memotivasi sahabat PUPR dan juga teman-teman milenial juga untuk segera memiliki hunian. Dipermudah lagi, ya kan. Nah, dari Pak Topo sendiri, dari SMF sendiri, ada nggak yang bisa disampaikan, dibagi kepada sahabat PUPR juga? Kan namanya orang semua punya kebutuhan, keinginan. Ada needs, ada want, kan. Bagaimana caranya bisa menyeimbangkan nih antara mengatur keuangan, bisa mengejar memiliki yang namanya hunian ataupun rumah ataupun tempat tinggal, tapi juga tetap bisa tergaya Pak, tetap bisa up to date, keep in touch dengan tren saat ini. Gimana Pak? Ada bisa masukan Pak? Iya, yang pertama mungkin tadi yang disampaikan Pak Arief itu memang satu hal yang penting. Kalau prioritas itu prioritas pertama, karena kita kebutuhan basic need manusia itu tetap mau tahun kapanpun sandang, pangan, papan. Benar. Kalau sandang kita udah pasti otomatis pasti pakai. Kalau pangan biasanya kalau sudah punya penghasilan makan sudah paling tidak 3 kali sehari. Nah tinggal papan itu basic need. Jadi gadget itu mungkin setelah papan gitu kan. Jadi nomor 1 kita harus utamakan papan. Jadi kalau punya keuangan, yang pertama tadi ada peluang dari Pak Arief itu diambil dulu. Yang 5%, 20 tahun. Jadi gonjang-ganjing ekonomi seperti apa, terus kemudian ada bantuan. Tenang loh kalau bikin flat loh. Iya, ada bantuan uang muka itu sudah nanti 20 tahun lagi itu harga rumahnya sudah berlipat-lipat, gitu kan. Nah itu satu. Nah kemudian yang kedua itu biasanya kan kalau tadi disampaikan Pak Arief maksimum penghasilan 8 juta itu biasanya diambilnya 1/3 gaji. Jadi kalau saya mengajarkan beberapa kali diskusi sama milenial nih, walaupun sering gagalnya gitu ya. Tapi Pak, tetap semangat Pak. Semangat. Gagal itu adalah sukses tertunda. Sukses tertunda. Iya benar Pak. Jadi saya selalu bilang penghasilan itu dibagi 3. Bagi 3 ya. 1/3 buat masa depan, beli rumah. 1/3 buat masa kini, gitu ya, biaya hidup. Nah 1/3-nya buat masa lalu, bayar hutang. Gitu. Jadi kalau memang saya pikir buat kasih mantan Pak. Bukan ya Pak. Jadi paling tidak itu buat milenial. Kalau kita dulu kan pokoknya semuanya kalau bisa yang sekarang makannya cuma 1/3, 2/3 buat masa depan, invest segala macam. Tapi kalau sekarang ya udahlah. Ya udah ya. Bagi 3 aja deh. Bagi gitu. 3 ya. Buat senang-senangnya, buat biaya hidup, buat senang-senang, buat investasi. Oke. Nah itu kalau itu bisa dilakukan mungkin tadi bagus sekali itu. Benar-benar. Kalau masalah keuangan ada yang bisa dicek nggak? Selain juga tadi membagi 3 masa kini, masa depan, sama masa lalu. Dari tabungan sendiri berarti memang begitu Pak, dibagi 3 ya? Dari penghasilan juga? Iya betul. Tapi kalau kita, kalau generasi kita dulu kan
dipakai sepertiga ditabung, sepertiga bayar utang. Bayar utang itu yang investasi. Oh, seperti itu ya. Kalau kita dulu, nah kalau anak sekarang nggak maunya udah sepertiga itu sisanya dipakai gitu semua gitu. Tapi itu pun masih susah. Tadi kan Pak Arief juga sampaikan mikirnya semuanya 100% buat hari ini. Nah itu yang bahaya. Oh ya itu dia ya. Itu yang mesti mulai di switch. Ya, walaupun sering gagal tadi ya. Oh, nggak apa-apa sekali lagi. Kalau nggak gagal nggak belajar. Nggak belajar. Itu dia. Dengarkan apa kata Pak Topo ya, sahabat PPR ya. Nah kalau dari Pak Arief sendiri dari PPDPP ada nggak sih masukan atau solusi yang bisa diberikan untuk juga di luar masalah tadi pengaturan keuangan ya yang bisa diberikan pada sahabat PPR untuk bisa mempermudah juga nih mencari ya mas sekarang kan kadang-kadang kan semua tuh solusi ada di tangan ya alias di smartphone kita masing-masing nih ya kan zaman sekarang tuh tadi Pak Topo juga bilang kan semua serba instan pengen gampang ngapain cari yang susah kalau ada yang gampang gitu gimana caranya mempermudah buat sahabat PUPR dan juga teman-teman milenials untuk mencari tahu, mendapatkan pilihan tempat tinggal penghunian yang bisa menjadi opsi ini Pak. Oke, jadi nyambung dulu sebelum ke sana, nyambung ke sampaikan Pak Topo tadi, memang untuk rumah ini memang harus dipaksa. Dipaksa Pak ya? Perasaan harus dipaksa, karena gaya hidup itu sangat berpengaruh dari isi dompet. Oh iya. Kadang-kadang melebihi Iya, itu harus masih dompet. Jadi kata gambarannya saya nggak ambil 8 juta lah ya penghasilan, yang 6 juta. Iya. Tadi kalau sepertiganya 2 juta. 2 juta. Padahal kalau yang saya dicontohkan untuk rumah FLPP itu sekitar 1.200.000. Oh, bisa itu Pak. Angsurannya itu rata-rata sekitar 1.200.000. Sebulan segitu Pak. Cuman segitu. Oke. Itu dengan rumah tipe 36 standarnya. Oke. Itu rumahnya dan rumah layak huni. Layak huni ya. Bukan rumah-rumahan. Walaupun hanya ngasur yang 1.200.000. Tapi rumah beneran, rumah layak huni. Secara kualitas oke. Dibanding kos mungkin ya beda-beda tipis. Iya, kos cuman pemilikan sementara, kalau rumah kan selamanya gitu. Iya, jadi gaya hidup sekali lagi itu akan dipengaruhi kan hari ini untuk hari ini maka sangat dipengaruhi oleh tebel tipisnya dompet tadi. Iya. Nah, ketika di rumah katakanlah 6 juta, oke dari awal langsung dipakai untuk rumah. Tinggal 4,5 bisa hidup. Tapi ketika dompet tadi 6 juta habis juga gitu. Iya benar ya. Habis juga, tapi ketika itu cuma 4 juta di dompet cukup juga. Nah, itu barangkali memang rumah ini harus ada niat yang kuat dulu. Benar, jangan tarsok-tarsok lah ya. Ya, itu harus pola pikir milenial harus diubah gitu. Benar. Bahwa masa depan itu sangat penting khususnya papan. Iya. Nah, sejalan dengan saat ini teman-teman milenial tidak bisa lepas dari kayak ada super glue tau gak di tangannya tuh nempel smartphone-nya. Smartphone itu kayaknya walaupun kadang nggak dibuka, kalau ketinggalan, waduh Pak, nggak tenang Pak, 24 jam kayak di hutan. Iya kayak di hutan kan, nyasar gitu kayak di hutan, padahal nggak ada apa-apa. Tapi sekarang kita nggak apa hutan. Nah, PPDPP menyesuaikan dengan itu. Kalau dulu ketika zaman saya untuk nyari rumah harus nyari dulu pameran-pameran, nyari di koran ada iklan baris, harus lagi ke hunting kemana-mana gitu. Gitu kan. Tapi kalau kami saat ini di PPDPP ada fasilitas aplikasi Sikasep. Sistem Informasi Kepemilikan Rumah Sejahtera. Oke. Jadi di Sikasep dan memang dipersyaratkan yang bisa menikmati fasilitas mewah dari FLPP tadi itu bagi orang yang harus masuk ke aplikasi Sikasep dulu. Oke, jadi aplikasi Sikasep itu berarti secara aplikasi berarti ada di Play Store ya? Play Store dia sangat mudah, isiannya juga sangat mudah, hanya butuh nomor NIK, kemudian NPWP dan penghasilan. Oke. Di situ sudah tinggal ngisi. Dengan di situ mereka tidak perlu lagi nyari di mall ada pameran. Oh iya benar. Harus melihat ke lokasi rumahnya. Di situ akan sudah bisa ngelihat teman-teman sahabat milenial PUPR sudah bisa melihat rumah di mana yang akan dipilih. Ada pilihannya Pak ya? Katakanlah sekarang posisi di Jakarta, mau
rumah di Bandung atau di Medan, nggak pasti harus ke sana kan? Bisa lihat juga Bisa lewat langsung Sikasep lihat di itu aja ya? Sikasep itu, bisa dilihat dengan rumahnya yang siap huni. Oh, jadi pilihan tempatnya ada. Iya. Kalau untuk pilihan pembiayaannya Pak, ada juga di situ di Sikasep? Ada ya? di Sikasep itu termasuk milih banknya bisa langsung. Jadi biar sekali one stop shopping kan, nggak kemana-mana lagi. Kami saat ini bekerjasama dengan 40 bank. Oke. Jadi keleluasaan yang luar biasa untuk teman-teman untuk memilih banknya, ada yang konvensional, ada yang syariah. Oke. Jadi sangat terbuka. Jadi diberikan kebebasan lah ya, diberikan banyak sekali opsi buat sahabat PWPR juga untuk memilih sesuai dengan apa isi hati dan isi kantong. Tapi yang perlu juga kami tekankan, rumah ini bukan untuk hanya semata-mata investasi. Oh, nggak boleh buat investasi, Nggak Pak? boleh, karena ini ada persyaratan harus ditinggali rumah itu. Oh, jadi bukan cuma buat nambah rumah atau... Tidak boleh. Nggak boleh, Pak ya? Nggak boleh, harus rumah pertama Iya. dan harus ditinggalin. Oh, gitu. Ini sangat penting, jadi karena kita tahu bahwa sebenarnya kebutuhan rumah ini sangat banyak, Oke. masih sangat banyak. Tapi karena keterbatasan fiskal, tadi tahun ini kami hanya 157 Oh, ribu. Oke. Nah, karena itu memang diprioritaskan bagi mereka yang memang butuh tempat tinggal, bukan untuk investasi. Jadi biar tepat sasaran, Pak ya? Iya. Benar-benar mereka yang memang butuh tempat tinggal, rumah pertama, kemudian juga emang tidak buat investasi, dan tentunya emang berarti memang benar-benar buat either yang buat BMR atau UMR, ataupun tadi maksimal pendapatan berapa tadi? 8 juta. 8 juta ya, seperti itu. Waduh, jadi gampang banget nih buat sahabat PWPR dan juga teman milenials untuk mendapatkan rumah saat ini. Ada dari PPDPP membantu, dari SMF juga memberikan bantuan juga. Nah, berarti kalau buat teman-teman milenials ataupun sahabat PWPR yang pengen tahu informasi lebih lanjut, itu kan tadi Pak Arif sempat bilang sama saya tuh, Mam, kalau pengen tahu lebih lanjut soal detailsnya bisa mampir ke website ya Pak ya, ppdpp.id ya? Iya, ppdpp.id, atau bisa langsung telepon 0800 10 77 377. Sekali lagi 0800 10 77 377. Dan katanya juga mau event punya Sikasep, aplikasi. Nah, Pak Arif saya dengar juga katanya kan ada pameran virtual Pak ya? Ya. Itu kapan Pak? Direncanakan insya Allah nggak ada hambatan, 28 Mei. Oh, oke. Sebentar lagi, setelah Idul Fitri ya? Setelah Idul Fitri, dan ini pameran kita yang kedua. Oh, yang gitu ya, kedua ya? Tahun lalu kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Iya. Kami juga mengadakan pameran virtual, dan ini yang kedua. Jadi benar-benar dipermudah nih sahabat PWPR ya. Dari aplikasinya ada Sikasep, bisa langsung lihat, langsung browsing, langsung install dulu. Di Play Store ada, kemudian dilihat-lihat dulu. Pokoknya udah pasti dong punya IKTP, punya NPWP. Kalau zaman sekarang nggak punya IKTP, NPWP, aduh prihatin ya pokoknya. Seperti itu disiapin. Kemudian juga kalau nanti butuh secara visual juga ada pameran virtualnya Pak nanti Pak ya, tanggal 28 Mei 2021 setelah Lebaran ya. Jadi dengan tadi aplikasi kami itu, semboyan kami cari dan beli rumah dari rumah. Cara gimana Pak? Cari dan beli rumah dari rumah. Cari dan beli rumah dari rumah. Cuman sekarang one touch away gitu jam sekarang ya. Oke. Nah, kalau dari Pak Topo sendiri ada yang pengen tambahin nggak Pak kepada sahabat PWPR juga untuk makin menyemangati juga nih, untuk nggak usah ragu-ragu juga, jangan nunggu besok-besok untuk mendapatkan hunian yang paling sesuai, tidak hanya dengan hati tapi juga sesuai dengan kemampuan. Ya baik, terima kasih. Mungkin sahabat PUPR, kami dari SMF ini kami mendukung PPDPP tadi untuk terkait dengan program KPR FLPP, dan memang program ini sangat baik dan kesempatannya ini tidak datang dua kali gitu. Jadi kalau memang tadi mendaftar Sikasep yang pertama, yang kedua nanti ada pameran virtual, itu juga bagus untuk dihadiri. Kemudian yang kedua, langsung cari rumah di situ, jangan tunda-tunda gitu, beli sekarang gitu. Siap kalau gitu. Ya,
Kalau gitu Pak Topo, Pak Arif, terima kasih loh waktunya yang singkat ini buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman milenial juga sahabat PPR. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Arif Rahman Hakim, Esos MP selaku Direktur Keuangan PPDPP buat waktunya Pak. Semoga sehat selalu Pak ya. Amin. Iya, dan juga Bapak Helian Topo selaku Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigria Finansial Persero. Terima kasih Bapak. Juga sama juga harapannya selalu sehat selalu. Sehat selalu buat. Dan juga buat sahabat PPR, jangan lupa untuk sekali lagi bisa mendengarkan podcast Rumah Millennials ini di kanal pemutar podcast favorit dari sahabat PPR. Juga bisa disimak obrolan kita secara langsung juga secara visualnya lewat channel YouTube dari Kemen PPR ataupun PPDPP. Atau juga kalau tadi Pak Arif sempat bilang juga, silakan lihat juga di Instagram PPDPP, langsung cari aja di search itu PPDPP. Bisa lihat juga di ppdpp.id atau juga di hotline-nya 0810 77377. Kalau gitu, berakhir sudah untuk episode perdana dari Rumah Milenial kali ini. Sekali terima kasih buat Bapak Arif, Bapak Topo, terima kasih buat waktunya. Dan jangan lupa untuk sahabat PPR untuk terus menyaksikan dan juga mendengarkan podcast Rumah Milenial selanjutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Saya Imam Wibowo, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membawa kemajuan.